Glory, haleluya. 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 Kitalah yang dipilih oleh Yesus Kristus dan yang sudah ditentukan pada akhir zaman ini. Haleluya. Hanya untuk menyembah Dia dan taat kepada setiap firman-Nya. Amin. Taat kepada setiap perintahnya. Karena semuanya perintah Yesus Kristus dan firman-Nya adalah ditujukan bagi orang-orang yang takut akan Dia, yang mengasihi Yesus Kristus. Haleluya. Ini tidak ditujukan bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi hanya bagi orang yang mengasihi Kristus. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Dia terlebih dahulu memberikan sebuah jalan kepada kita untuk supaya kita keluar daripada kandang dunia ini. Seperti anak-anak lembu yang keluar dari kandangnya, sehingga dia ketika dia lepas, dia berjingkrak-jingkrak dan bersukacita sebab dia mendapatkan terang pada waktu. Haleluya. Bukankah kita tidak tahu bahwa sebuah kandang yang dimana domba-domba tersebut sedang tertutup dan tidak bebas dan tidak bisa memakan rumput? Haleluya. Dia sedang ditawan dan dia tidak mendapatkan sinar matahari. Tetapi ketika dia dilepaskan daripada kandang tersebut, mereka dilepaskan sehingga mereka melihat terang. Mereka mendapatkan makanan yang baik. Haleluya. Seperti itulah orang-orang percaya yang lepas dari dalam tawaran tersebut. Melihat betapa indahnya sinar kemuliaan yang dipantulkan oleh Kristus dari tubuhnya, dari dirinya sendiri bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Itulah sebabnya harus keluar terlebih dahulu dari sistem-sistem dan sifat-sifat duniawi. Amin. Sebagaimana yang kita bahas minggu kemarin tentang perjalanan Rut dan Naomi. Rut kita tahu bahwa dia keluar dari sistem duniawi. Bukan hanya sekedar dia keluar. Bukan hanya sekedar dia untuk mencari kesenangan-kesenangan yang lain. Tetapi dia harus mengambil keputusan untuk mencari langkah yang baru, kehidupan yang baru. Supaya dia tidak mengalami penderitaan seperti yang dia alami. Dia kehilangan suaminya. Haleluya. Tetapi kita lihat perjalanannya. Dan seperti perjalanan Rut, hal yang sama juga seperti perjalanan orang-orang percaya mempelai wanita di akhir zaman. Haleluya. Glory. Sebab setiap petunjuk Tuhan kepada setiap orang individu, setiap orang yang percaya, pekerjaan semua, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan semua adalah pekerjaan yang baik. Sekalipun melalui penderitaan, sekalipun melalui penyakit, sekalipun melalui kemiskinan dan lain sebagainya. Tetapi tujuan Kristus adalah untuk menempuh kehidupan yang kekal. Haleluya. Bukan mudah untuk meraih sebuah kemenangan. Pekerjaan apapun, baik secara dunia, baik terlebih secara rohani. Tidak ada sesuatu pekerjaan yang mudah untuk meraih atau untuk mendapatkan piala emas tersebut atau medali emas tersebut. Tidak ada hal-hal yang begitu mudah untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Haleluya. Semua pekerjaan yang sangat keras, yang banyak tantangan, banyak rintangan, banyak masalah, persoalan dan lain sebagainya. Kalau tidak lolos untuk melampaui semuanya itu, maka tidak ada seorang pun yang sampai kepada titik tujuan tersebut. Haleluya. Baik di dalam baik anak sekolah
baik suatu pekerjaan atau seorang yang bertani harus bekerja keras, nang terik matahari, hujan dan lain sebagainya, untuk supaya mendapatkan apa yang sedang dia pikirkan apabila dia untuk menginginkan atau mendapatkan sesuatu yang akan berhasil. Haleluya. Kita lihat bagaimana perjalanan Yesus Kristus ketika dia ada di muka bumi ini. Bukankah dia tidak menderita? Bukankah dia tidak diejek? Bukankah dia diolok-olok? Bukankah dia disalibkan? Bukankah dia mati di kayu salib? Semuanya ditanggung oleh tubuhnya sendiri. Untuk supaya mendapatkan orang percaya. Untuk supaya mendapatkan mempelai wanita. Bukan untuk mau mendapatkan dirinya sendiri. Sebab Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang kekal. Yang tidak memiliki satu noda pun, satu titik pun dosa. Dan tidak ada terdapat di dalam dirinya sendiri suatu kesalahan. Tetapi oleh karena pelanggaran dan dosa dan kesalahan kita, itulah sebabnya dia mati hanya untuk menebus kita. Hanya dialah yang bisa layak menebus kita, sebab dia adalah penebus kaum kerabat kita yang paling terdekat. Kita adalah domba-domba, anak-anak domba yang sedang berada sementara waktu di muka bumi ini. Yesus membiarkan kita hidup di muka bumi hanya sementara waktu, sebelum tiba waktunya ditebus. Haleluya, ini pemeteraian yang terakhir. Yesus Kristus memeteraikan kita sampai pada hari penebusannya. Kita dibiarkan hidup sementara waktu di sini hanya untuk menyembah Yesus Kristus. Sebab orang-orang percayalah yang menyembah dia, dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa menyembah setan dan iblis. Dan kita melihat peristiwa sedang berlangsung di Taman Eden. Haleluya, ketika iblis Lucifer dijatuhkan dari langit, dijatuhkan dari surga. Ketika dia sampai di bumi ini, dia mencari orang-orang yang mau taat, ya, dan orang-orang yang mau menyembah dia. Setelah Allah membuat manusia tinggal di bumi untuk menyembah Allah, lalu iblis untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Allah sendiri. Haleluya. Jadi kita adalah suratan-suratan Kristus yang hidup menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Dan kita sudah membahas tentang penebus kaum kerabat, perjalanan tentang, ya, di mana Elimelek dan Naomi dan juga Malon dan Klion, mereka pergi untuk mendapatkan makanan ke sana, dan pergi dari Bethlehem untuk mencari, ya, makanan kaum Moab. Haleluya. Dan apa yang mereka alami di sana, dan setelah tiba waktunya, Tuhan menentukan bahwa Naomi dan Ruth akan keluar dari sana. Sekalipun Ruth adalah seorang bangsa kafir, penyembah berhala, sekalipun dia adalah orang Moab, tetapi tujuan Tuhan ketika tiba waktunya bahwa Naomi membawa dia sebagai mempelai wanita yang setia dan yang baik untuk mengikuti di mana perjalanan Naomi dan di mana tinggalnya Naomi, di mana Allahnya Naomi, di mana Naomi dikuburkan, maka dia selalu mengikuti, ya, gereja tua tersebut, perjanjian lama tersebut. Haleluya. Perjanjian baru mengikuti perjanjian lama. Perjanjian lama adalah bayangan perjanjian baru. Dan itu tidak akan bisa dipisahkan. Itu harus menyatu. Haleluya. Glory. Kita adalah gereja, mempelai wanita, jaga zaman. Mari kita buka Alkitab kita baca di kitab, haleluya, di kitab Rut ayat 2, ya. Kitab Rut 2 ayat 1 dan Rut 3 ayat 11.
Rut 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Haleluya. Kita baca Rut 3:11. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kukatakan itu akan kau lakukan kepadamu. Akan kulakukan kepadamu. Sebab tiap orang dalam kota kami, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami ucap syukur Tuhan oleh karena Engkau memberikan kasih karunia kepada kami, pertolongan kepada kami pada akhir zaman ini Tuhan, untuk menuntun kami, membawa kami kepada sesuatu kondisi yang begitu indah Tuhan, yaitu terang di waktu senja. Kami tahu bahwa ini adalah Tuhan waktu senja, tetapi masih ada terang Tuhan Engkau berikan bagi kami. Oleh karena penentuan-Mu Tuhan kepada kami di akhir zaman. Karena Engkau sudah memilih setiap orang yang percaya Tuhan. Engkau sudah memilih sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa, di surga inilah bayangan bagi mempelai wanita di akhir zaman. Bagaimana datang perjalanan Tuhan untuk mengambil sikap yang baik. Dan berjalan sampai kepada tujuannya Tuhan. Untuk supaya mendapatkan Tuhan, yaitu kehidupan yang begitu berada di dalam ketenangan Tuhan. Di dalam kekayaan di mana dia mendapatkan sebagian daripada kekayaan daripada Boas Tuhan. Hal yang sama Tuhan kepada kami mempelai wanita muda kejaman. Kami mengambil keputusan Tuhan bahwa kami akan bertindak, bahwa kami akan melakukan hal-hal yang Kau perintahkan Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang harus kami lakukan di akhir zaman Tuhan. Dan ketika kami mengambil keputusan untuk supaya kami mengikut Kristus, dan kami siap menderita Tuhan, dan kami siap dianiaya dan diejek, tetapi tujuan Tuhan adalah tujuan kepada kesempurnaan, menjadi sosok seorang manusia sempurna, Bapa yang baik. Sebab Engkau sudah menyempurnakan kami Tuhan sampai pada hari penebusan-Mu. Terima kasih Bapa, sekalipun dosa-dosa seperti merah seperti kemeja Tuhan, tetapi Engkau akan mencucikannya dan menjadikannya seperti salju Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tiada mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa Engkau lakukan Tuhan, untuk kebaikan dan untuk kedamaian dan untuk memberikan Tuhan kepada segala sesuatu apa yang Kau rencanakan Tuhan sesuai dengan program-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengambil keputusan dan kami Tuhan siap untuk melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, dan kami siap beristirahat. Engkau menyingkapkan selimut bagi kami Tuhan, yaitu di Kalvari Tuhan, di mana dosa-dosa kami sudah dikuburkan di sana Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menanggung segala sesuatu, sehingga Engkau Tuhan memberikan upah kepada kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami sedang tidak termasuk hitung di dalam dunia ini. Tidak bebas Tuhan untuk melakukan hal-hal perpolitikan dan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami akan percaya bahwa Roh-Mu akan mengurapi kami Tuhan dan mengajar kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan bergerak cepat. Ya. Tentang pemahaman akan penebus kaum kerabat ini. Haleluya. Penebus hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kaum kerabat kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Bisakah kita menjadi penyatu dengan penebus? Dan bisakah kita menyebut siapakah kaum kerabat kita kalau Allah tidak menjadi daging? Tidak akan bisa. Haleluya. Allah Yehova adalah seorang pengampun yang mengampuni dosa Israel. Kita melihat di zaman dulu, ketika Israel jatuh di dalam dosa dan mereka memberikan
suatu korban sembelihan di atas mezbah untuk mereka persembahkan kepada Tuhan supaya dosa mereka diampuni. Haleluya. Supaya dosa mereka diampuni. Seperti itulah mereka lakukan di zaman dulu untuk supaya Allah mengampuni dosa mereka. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan bangsa kafir? Bagaimana dengan penyembah berhala? Bagaimana cara manusia untuk supaya mengenal Allah? Bagaimana cara manusia untuk supaya dekat kepada kerabatnya? Hanya satu yang bisa Allah lakukan, yaitu dia harus menjadi daging. Amin. Haleluya. Dia harus menjadi daging, dia harus menjadi seorang manusia. Dia harus mengandung dari Roh Kudus. Ya, Maria harus mengandung dari Roh Kudus supaya melahirkan seorang anak Immanuel. Tujuannya apa? Untuk supaya menjadi seorang penebus kaum kerabat kita. Itulah rencana dan programnya Allah. Sebelum dasar dunia ini dia ciptakan. Sebelum dasar dunia ini ada. Haleluya. Itulah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Membawa damai, membawa terang. Ya. Bukan untuk membawa masalah, bukan untuk membawa persoalan. Tidak ada yang namanya satu orang pun di muka bumi ini, ya, yang namanya yang takut akan Tuhan, yang namanya orang percaya untuk membawa masalah atau persoalan. Hanya untuk membawa damai dan menunjukkan jalan dan memberikan ya nasihat dan memberikan teguran yang baik dan memberitakan firman. Itulah tujuan orang percaya. Sebab kita tahu bahwa hanya ada satu contoh dan teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada seorang manusia yang bisa dapat menebus satu orang manusia di bawah kolong langit selain daripada dia sendiri. Yesus ini adalah sebuah perlambang yang baik. Haleluya. Perjalanan Rut adalah perjalanan mempelai wanita. Bos adalah seorang raja, seorang yang kaya, yang sanggup menebus. Haleluya. Glory. Apa yang dihilangkan oleh Naomi. Di mana dihilangkan? Di haleluya. Glory. Dia menghilangkan ya anak-anaknya 2 orang dan juga suaminya ada 3 orang. Kita tahu bahwa di Moab adalah orang-orang penyembah berhala. Haleluya. Setelah Lot meninggal di sana dan juga putri-putrinya. Tetapi ketika mereka berada di sana, mereka adalah menyembah Allah yang sesungguhnya. Haleluya. Dan kita lihat di kita sudah membaca tadi di Rut 2 ayat 1. Ya. Dan kita sudah membahas tentang keputusan bahwa Rut mengambil keputusan mengikut Naomi. Dan kita melihat bagaimana tentang juga perjalanannya Rivka untuk mengambil keputusan untuk supaya mendapatkan seorang suami, yaitu Ishak. Sekalipun dia belum pernah berjumpa, sekalipun dia belum pernah mengenal, tetapi dia mengambil keputusan. Haleluya. Dan apa yang dikatakan oleh ibunya Rivka? Dia berkata, tanya saja putriku. Dia sudah cukup dewasa. Dia sudah cukup untuk menjawab hal tersebut. Haleluya. Dan langsung Eliezer bertanya kepada Rivka,
Lalu dia mengambil keputusan dan mengikut Eliezer untuk supaya berjumpa dan mendapatkan seorang pemuda, yaitu Isa. Itulah yang mengambil keputusan yang real. Amin. Haleluya. Dan kita lihat perjalanan Rut, dan harus menyesuaikan dirinya yang sebelumnya berasal dari sebuah negeri yang banyak makanannya untuk dimakan. Apa alasannya mereka pergi ke Moab? Hanya untuk mendapatkan makanan. Haleluya. Dan semuanya menghargai kepada orang-orang yang mempertawakan atau mengolok dia. Masuk ke sebuah negeri di mana dia mengumpulkan sedikit jelai di ladang-ladang. Untuk apa yang dia makan? Untuk supaya ada kebutuhan dia. Untuk supaya ada makanan dia dengan mertuanya, yaitu Naomi. Dan dia mendapatkan sedikit jelai. Dan dia kumpulkan. Haleluya. Dan dia kumpulkan ke selendangnya. Dan dia bawa, ditumbuk, dan dijadikan roti. Haleluya. Dan dijadikan roti supaya ada makanan mereka. Dan ketika dia berada di sana, mereka datang untuk mencari tahu. Sementara dia sedang mengumpulkan atau pergi mengumpulkan jelai tersebut. Dan dia mengambil keputusan. Haleluya. Setelah dia mengambil keputusan, dia melayani. Bisakah kita melayani Yesus Kristus tanpa mengambil keputusan? Harus mengambil keputusan terlebih dahulu. Aku mengikut Kristus. Apapun masalah pun, persoalan, apapun rintangan dan lain sebagainya, aku mengikut Kristus. Aku mengambil keputusan bahwa Bapakku, yaitu Yesus Kristus, akan memberikan sebuah jalan bagiku. Menunjukkan sebuah jalan bagiku untuk supaya aku sampai ke tujuan, yaitu tanah perjanjian. Haleluya. Di mana Yesus Kristus berada, aku pun berada di sana. Itulah yang mengambil sebuah keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, apa yang harus kita lakukan? Melayani Yesus Kristus. Melayani dengan apa? Dengan melakukan firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Firman apa? Firman pada zamannya. Apa firman pada zamannya? Haleluya. Harus melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus Kristus. Apakah itu? Kisah Rasul 2:38 berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Glory. Setelah mengambil keputusan, harus kita melayani. Dan taat kepada firman yang harus kita lakukan di akhir zaman. Bukan untuk membangun batra, bukan untuk memegang tongkat, haleluya, tetapi firman pada zamannya. Haleluya, glory. Jadi kita harus melangkah ke tahap yang kedua, melayani. Dan itulah yang harus dilakukan oleh gereja. Setelah kita atau sesudah kita membuat keputusan, harus melayani. Haleluya. Dan kita lihat di Rut 3 tadi, Rut 3 ayat 11. Haleluya. Jadi Rut membuat keputusan. Jadi Rut melayani di bawah keputusannya. Haleluya. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa perjanjian lama memberitahukan perjanjian baru. Ibunya, mertuanya memberitahukan dia. Dikatakan kita mempunyai seorang kerabat
dan namanya adalah Boas. Dan Boas adalah seorang yang kaya. Dia adalah seorang kerabat dekat. Engkau harus pergi ke ladangnya. Haleluya. Jangan engkau pergi ke ladang yang lain. Pergi aja ke ladangnya. Haleluya. Pergi aja ke ladangnya. Kalau Naomi mengatakan itu kepada Ruth, lalu kita lihat di Perjanjian Lama. Menunjukkan bahwa bahwa ada seorang Immanuel. Seorang darah akan mengandung. Lihat, Perjanjian Lama akan membawa kamu kepada seluruh jalan kebenaran. Haleluya, glory. Perjanjian Lama menunjukkan, Taurat menunjukkan, kepada Perjanjian Baru. Allah dan Yesus Kristus. Haleluya, glory. Jadi kita melihat sebuah perjalanan. Bagaimana tentang perjalanan Kristen? Bagaimana perjalanan Israel? Bagaimana perjalanan tentang bangsa kafir yang harus diselamatkan oleh Yesus Kristus? Haleluya. Jangan engkau pergi ke ladang yang lain, pergilah ke ladangnya. Artinya Bapa Roh Kudus memberitahu kita supaya tidak masuk ke sesuatu jenis hal-hal yang lain. Haleluya, glory. Artinya jangan pergi ke ladang yang lain. Pergilah ke ladang Yesus Kristus dan bekerjalah di sana. Haleluya. Jangan pergi, Jangan pergi ke ladang, contohnya, jangan pergi ke ladang Firaun, sebab di sanalah penyembah-penyembah berhala. Pergi aja di sana aja, di Gosen sana. Engkau berdoa di sana, pasti Tuhan mendengarkanmu. Karena di Gosen hanya ada terang menerang. Haleluya, semua adalah tunjuk. Kalau memang ini, kalau memang ini hanya sebuah sejarah dan catatan dan tulisan bagi orang-orang yang sudah lampau, gak perlu dituliskan. Kalau memang ini hanya sebuah cerita, dan sejarah, seharusnya dicatatlah semua tentang kehidupan Musa dari sejak kecil sampai mati. Tapi di sini tentang perjalanan Musa hanya dipotong-potong dan sedikit-sedikit dimasukkan ke dalam kitab. Seharusnya dikumpulkanlah semua perjalanannya Elia, Elisa, Yeremia, dan semua rasul dan nabi dituliskan di dalam Alkitab ini. Kehidupannya semua bukan dituliskan di dalam Alkitab, tetapi dipotong-potong. Artinya apa yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang percaya di akhir zaman. Karena ini adalah sebuah petunjuk jalan bagi kita di akhir zaman. Haleluya. Sedangkan perjalanan Ruth aja dipotong-potong. Setelah dia melahirkan anaknya, yaitu Obed, apakah masih ada dituliskan selanjutnya kehidupan dia sampai mati? Nggak ada. Bos pun nggak ada, Ruth pun nggak ada itu. Haleluya. Setelah dia melahirkan Obed, ya udah selesai sampai di situ. Haleluya. Tetapi ini sangat berharga dan ini harus dituliskan untuk supaya dilakukan orang-orang percaya di akhir zaman ini. Haleluya. Jadi Bapa Roh Kudus memberitahu kita supaya kita tidak masuk ke sesuatu jenis hal-hal yang lain. Perjanjian Lama, di mana dikatakan kami akan mengatakan hal ini dan kami melakukan hal yang lain dan ini. Lihat, utusan di akhir zaman menunjukkan
sebuah pesan untuk supaya dilakukan mempelai wanita di akhir zaman. Haleluya. Jadi itulah sebabnya masuklah ke dalamnya, ke dalam Yesus Kristus, karena Dia adalah kerabat kita. Boaz adalah kerabat Ruth, dikasih tahu oleh Naomi. Haleluya. Rut 3:11, oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kukatakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau, dalam kota kami, bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Seorang mempelai wanita yang baik, yang tekun, yang selalu bersandar kepada firman. Bukan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri, tetapi bersandar kepada apa kata firman. Haleluya. Dan kita lihat dulu di Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah tua, 12 tahun. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatiku, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Iman yang teguh, yakin dan percaya, asal ku jamah saja jubahnya. Haleluya. Asal ku jamah saja jubahnya. Dia sudah mengambil keputusan. Aku tidak mau menjamah jubah yang lain selain daripada jubah Tuhanku, penyelamatku, penyembuhku. Haleluya. Glory. Apakah nyata? Seketika itu juga bahwa penyakit yang ada dalam tubuhnya sembuh. Haleluya. Haleluya. Hal yang sama yang dilakukan oleh mempelai wanita di akhir zaman. Iman yang harus meneguhkan kita. Dan kita lihat juga tentang perjalanan Nikodemus. Sudah terangkan minggu kemarin. Bagaimana ketika Nikodemus pergi malam-malam mendapatkan Yesus Kristus. Dikatakan Yesus Kristus, engkau harus lekor kembali. Ketika Nikodemus bertanya kepada Kristus, kepada Yesus, apa yang harus kulakukan, Guru, supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga? Kamu harus lekor kembali. Kita sudah bahas tentang itu. Tetapi dikatakan di Yesus di Yohanes 5 ayat, di Yohanes 15 ayat 5, akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku akan tinggal di dalam dia. Haleluya. Ia yang berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Bolehkah seorang manusia berbuat apa-apa di luar daripada Yesus Kristus? Tidak boleh. Sebab dia adalah pintu. Dia adalah jalan. Tidak ada yang sampai bisa masuk surga kalau tanpa melalui Yesus Kristus. Haleluya. Karena dia adalah penebus kaum kerabat kita. Jadi, kita memperhatikan Naomi, gereja lama. Haleluya. Gereja lama menjelaskan kepada Ruth semua hukum-hukum mengenai kepercayaan. Seperti perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Haleluya. Kita akan melihat kisah ini.
Jadi kita memperlihatkan ya bayangan-bayangan perjanjian lama menjelaskan perjanjian baru. Bayangan dari perjanjian ya lama. Bayangannya adalah wujud nyatanya adalah perjanjian baru. Jadi perjanjian baru menunjukkan sebuah jalan. Haleluya, yaitu jalan keselamatan. Sebab di sini masih berbicara tentang berita, tentang Immanuel. Karena Immanuel, anak manusia, belum tampil di perjanjian lama. Haleluya, penebus kaum kerabat belum tampil di perjanjian lama. Bagaimanapun cara, Naomi tidak akan bisa menebus Rut. Haleluya. Bagaimanapun yang lain tidak akan bisa menebus Rut selain daripada Boas. Tunggu tiba saatnya. Perjanjian baru muncul. Haleluya. Glory. Dan kita baca dulu di Rut 3:1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Haleluya. Perjanjian lama mengatakan demikian. Haleluya. Perjanjian lama mengatakan demikian. Lalu hatinya tersentak. Siapa yang dikatakan oleh mertuaku ini? Siapa yang dikatakan oleh Malaikat 4, 5, dan 6? Memangnya ada seorang utusan? Haleluya. Siapa yang dikatakan ini? Ya, juru penyelamat ini. Haleluya. Karena yang dikatakan di Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Rut akan dipuaskan karena dia sedang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Lalu dia akan berbahagia. Haleluya. Karena dia taat kepada Naomi. Jikalau kita yakin dan percaya, ya, apa yang dikatakan perjanjian lama, kita percaya, ya, bila kita percaya kepada perjanjian lama, maka kita akan segera percaya kepada perjanjian baru. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena di dalam jiwa dan hati kita sudah ada kehausan dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang kita dapatkan? Tuhan berjanji, engkau akan kuberikan kepuasan. Haleluya, glory. Sekalipun sudah mendapatkan penderitaan, hal-hal dan lain sebagainya, penderitaan dan lain sebagainya, Tuhan akan memberikan kita kepuasan. Haleluya. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan, aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau dipuaskan. Lalu dia menjawab, iya, aku mau. Haleluya. Jadi itulah yang mengambil karena dia sudah mengambil keputusan. Haleluya. Karena dikatakan Naomi seperti itu. Karena kaum penebus kaum kerabat kita ada di sana. Dan jika kamu bisa mendapatkan kasih karunia-Nya darinya, kamu akan menemukan perhentian. Haleluya. Jika kamu bisa mendapatkan kasih karunia, kamu akan mendapatkan perhentian. Boas menggambarkan Kristus, orang kaya, pewaris segalanya. Haleluya. Tuhan yang empuhnya adalah tuayan. Amin. Haleluya. Bagaimana ketika Boas datang dengan berkendaraan di atas kereta, melihat ladang-ladang itu dan matanya tertuju kepada Rut ketika dia sedang berjalan-jalan seperti ini.
Haleluya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang empuhnya tuayan. Dan Rut mendapatkan kasih karunia dalam pandangan Boas. Amin. Kita mendapatkan kasih karunia dalam pandangan Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu dilakukan gereja di masa ini. Sementara Tuhan yang punya Tuhan sedang lewat. Dia bukan sedang mencari gedung-gedung yang besar. Ya, menara-menara yang besar. Paduan-paduan suara yang terlatih, yang baik. Dia sedang mencari individu. Haleluya. Para pria dan wanita dipersembahkan dan sudah membuat sesuatu yang jelas dan tajam bagi Kristus. Haleluya. Mengabdikan diri mereka dan pelayanan. Haleluya. Haleluya. Sehingga mempelai wanita berkata, Tuhan, aku percaya. Amin. Setiap perkataanmu adalah benar, menghidupkan jiwaku. Haleluya, glory. Itulah tentang ya, jalan Rut. Haleluya. Dan kita lihat juga di Rut 3 ayat 2 dan Rut 3 ayat 3. Lihat. Maka sekarang bukanlah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu. Ya. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah anak kita. Ya. Adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Rut 3:3. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahui. Janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Apa yang dikatakan di Yohanes 6 ayat 48? Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Roti artinya adalah tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Roti yang turun dari surga adalah Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerja perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Menampi jelai di tempat pengirikan. Ayat 3, maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu. Pakaian bagi mempelai wanita di akhir zaman adalah firman. Haleluya. Pakailah pakaian bagusmu. Apakah pakaian yang lebih indah? Bukan seperti yang dipakai oleh Raja Salomo. Ya. Bukan seperti yang dia pakai. Sekalipun begitu megah, sekalipun begitu indah pakaian dia pakai Salomo, tetapi ada pakaian yang lebih indah daripada itu. Sekalipun bunga bakung, sekalipun bunga saron, tetapi ada pakaian yang lebih indah daripada itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dia adalah firman sendiri. Pakaian mempelai wanita adalah firman. Amin. Pakailah pakaianmu yang bagus. Dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum.
Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi, kemudian Ruth diminta untuk melakukan sesuatu yang seolah-olah memalukan, ya. Seolah-olah memalukan bagi pikiran dunia. Tetapi dia mau karena dia sudah membuat keputusan. Sebuah perlambang orang percaya. Sungguh sebuah perlambang yang sempurna. Naomi adalah gereja lama. Gereja lama berkata, pergilah malam ini. Ini adalah musim jelai. Haleluya. Ini adalah musim jelai, di mana kita dapat berhenti di situ. Naomi dan Ruth datang persis pada saat pada saat musim jelai. Musim jelai adalah musim roti. Musimnya ketika roti yang masih segar-segar sedang dihidangkan, dan gereja di hari-hari terakhir ini menjalani, ya. Kita perhatikan 2000 tahun. Dan kita perhatikan di sini harus melampaui ke-7 zaman gereja. 6 Julai dikatakan tadi, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah akhir zaman. Harus dilampaui. Bukan berarti kita hidup di masa-masa gereja yang sudah lampau, tidak. Tetapi kita di akhir zaman, dan ini harus dilampaui semuanya. Ke-6 gereja tersebut. Jadi Naomi dan Ruth datang persis pada saat musim jelai. Haleluya. Jadi kita lihat pengajaran-pengajaran yang didapatkan oleh Ruth adalah pengajaran-pengajaran penyembah berhala. Itulah yang dia layani, itulah yang dikerjakan selama dia berada di mana? Katakan Ruth berada di tanah airnya sendiri. Haleluya. Jadi bicara tentang soal roti. Ya, roti adalah kehidupan. Inilah dia roti dari surga. Aku adalah roti kehidupan. Nenek moyangmu bukan manna dari dan mati, tetapi aku adalah roti kehidupan yang datang dari Allah, yang dari surga. Jika seorang makan roti, dia tidak akan pernah mati. Haleluya. Baca lagi di tepat pada waktu musim jelai, ya, digambarkan pada akhir zaman ini, tepat firman pada zamannya, firman pada musimnya. Haleluya. Ketika meterai dibuka, disingkapkan di akhir zaman, dan kita mengerti kuda putih, kuda merah, kuda hitam, hijau, kuning, penunggang kuda tersebut. Kita tahu ketujuh zaman gereja, kita tahu ketujuh cawan, ketujuh sangkakala, dan lain sebagainya. Ini adalah musim roti, musim jelai pada zamannya. Karena kita tahu bahwa Ruth adalah seorang bangsa kafir, dikucilkan, melarikan diri, sudah dibawa masuk sebagai diterima sebagai mempelai wanita. Kristus datang tepat pada waktu musim jelai. Dia berkata, sekarang kenakanlah pakaianmu. Kenakan pakaian. Haleluya. Sungguh kebaikannya kalau di zaman ini. Kenakan pakaianmu ketika kamu pergi untuk menemui dia. Dia akan menampi jelai malam ini. Pergilah, kenakanlah pakaianmu. Tutuplah dirimu untuk menemui dia. Haleluya. Amen. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman ini, ya.
di masa ini. Mereka ingin membuka diri mereka. Ya, tapi katakan tutup diri Anda. Tutup dirimu. Pergilah karena dia menampi jelai. Dan kemudian tandailah tempat di mana dia berbaring. Apakah kamu sudah melakukannya? Di Golgota? Haleluya. Di Golgota? Apakah kamu sudah menandai diri kamu? Menandai hati kamu? Supaya dia memberikan hidupnya bagimu. Haleluya. Haleluya. Supaya dia akan mengambil saya, mengambil kamu. Itulah tujuannya. Tandailah tempat di mana dia berbaring. Perhatikan di mana dia berbaring. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Haleluya. Tandai apa yang sudah dia kerjakan bagi dirimu sendiri. Amin. Haleluya. Glory. Kita lihat di Rut 3 ayat 4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya. Dari kakinya, bukan dari kepala, bukan dari perut, tetapi dari kakinya. Iya. Dan berbaringlah di sana, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Haleluya. Amin. Haleluya. Apakah kita sanggup sejejer berbaring dengan Kristus? Tidak. Ketika Kristus ada di Kalvari, bagaimana dengan pengikutnya? Dia menjamah kakinya dan mengurus kakinya. Ya, mereka sujud di bawah kaki Yesus Kristus. Ditunjukkan di sini, ya. Singkapkanlah selimutmu dari kakinya dan berbaringlah di sana. Haleluya, dekat kaki Boas. Kita bayangkan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu aku akan lakukan. Dan kita lihat di Markus 16 ayat 15, lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Haleluya. Segala makhluk. Dan apa dikatakan di Kisah Rasul 2:38 tadi? Baptisan dalam nama Yesus Kristus. Dan di Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tandailah di mana dia berbaring di Kalvari, di mana dia berbaring, di mana di makam di Getsemani. Tandailah dan merangkaklah ke kakinya dan berbaringlah di situ dan matilah diri Anda. Haleluya. Dan matikan diri Anda. Haleluya. Haleluya. Glory. Bukankah semua dosa dan kesalahan sudah tinggal di Kalvari? Di kuburan sana, dosa semua sudah lenyap. Sekalipun dosa kita seperti kermiji, tetapi sudah putih seperti kapas dan salju. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan Yesus ke Kalvari. Kita memohon kepada Yesus Kristus. Haleluya. Pemuda yang ada di sebelah kanannya aja, pada hari itu juga, pada waktu itu juga, dosanya diampuni oleh Kristus. Haleluya. Jadi itulah sungguh-sungguh keputusan yang jelas dan tajam bagi orang percaya. Apa yang dikatakan Alkitab? Hal itu akan aku lakukan. Alkitab berkata, bertobatlah. Amin. Yesus Kristus tetap sama. Amin.
Beritakan Injil kepada seluruh dunia. Amin. Haleluya. Glory. Dia sudah mengambil keputusan dan dia percaya akan hal itu. Haleluya. Jadi apa yang ia suruhkan kepadaku untuk dilakukan, aku akan melakukannya. Lihat gereja menerima perintah-perintahnya dari firman. Dia berbalik. Haleluya. Itu tidak soal orang yang muda, ya, remaja dan lain sebagainya, yang tua muda, semua melakukan hal yang sama. Haleluya. Jadi inilah dia gereja. Wanita muda itu, pria muda itu, ya, tua atau muda, diminta untuk memisahkan diri mereka dari dunia dan masuk ke sebuah tempat, sebuah kerajaan Roh Kudus. Itu adalah itu adalah memalukan bagi dunia. Memalukan. Kenapa dikatakan itu memalukan bagi dunia? Seolah-olah itu ngapain perlu dituliskan di sini masalah keluarga orang? Gak perlu. Kalau memang itu hanya sekedar cerita, masa selimutnya disingkapkan dari kakinya? Itu berarti itu hanya cerita, itu hanya gak masuk di akal. Kemaluan bagi dunia. Tetapi bagi mempelai wanita, bagi Ruth yang setia, ya, kepada perintah Naomi, perjanjian lama, akan mendapatkan kedamaian. Haleluya. Akan mendapatkan peristirahatan. Haleluya. Telah dia mendapatkan peristirahatan, apa yang dilakukan? Wow, mempelai wanita Kristus akan mendapatkan upah. Haleluya. Amin. Apa upah? Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Kita akan mendapatkan kekekalan. Kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kita bayangkan Ruth, bangsa orang wanita, bangsa kafir, yang tidak berdaya, yang tidak masuk hitung di sana. Suaminya sudah meninggal, miskin lagi, ya, orang susah lagi, gak masuk hitungan. Menjadi seorang wanita, ya, mempelai wanita yang senang, mendapatkan bagian dari kekayaan daripada Boaz. Amen. Kita mendapatkan kekayaan daripada Yesus Kristus. Haleluya. Kerajaan yang istimewa, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Haleluya.